Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya pengen berbagi cerita aja karena ada beberapa kejadian ya 2 minggu ke belakang lah ya. Ini menurut saya sih saya merasa rugi ya di sini ketika belanja di toko online. Itu yang pertama, terus yang kedua masalah ekspedisi. Sampai saat ini ya, sampai tanggal 23 ya sekarang ya. 23 ini kiriman saya belum nyampe ke penerima. Oke, itu ada 2 masalah ya. Jadi di sini saya pengen cerita aja ya. Siapa tahu nanti bisa jadi pengalaman yang bagus juga untuk kalian ketika belanja komponen ya. Yang pertama ini saya beli prosesor karena rencananya ya minggu ini tuh saya mau rakit PC, mau bikin konten ya, rakitan PC menggunakan prosesor Core Ultra series. Nah, di tanggal 17, tanggal 18 Januari itu saya cari-cari prosesor lah ya, cari-cari prosesor yang harganya cukup murah. Saya tanya-tanya di toko banyak lah, di toko orange dan toko hijau juga. Terus akhirnya nemulah di toko hijau nih. Nanti saya juga akan spill juga nih tokonya ya, atau logonya ya, biar nggak terjadi lagi ya, terulang lagi. Nah, tanggal cerita singkatnya ya, tanggal 19 Januari ini saya dapat balasan dari toko ini, si B ya, BK ini inisialnya, yang logonya agak gitu. Ada balasan kalau misalkan si prosesornya ini ready gitu ya. Oke, halo Kak, di sini nih saya ada screenshotnya, nanti saya juga tampilin juga. Barang ini ready ya Kak, silahkan diorder. Oke lah, karena saya dapat balasan ininya siang, terus saya bacanya di pagi hari, di tanggal 20 saya melakukan check out. Oke, setelah itu si tokonya langsung ngebalas ya, motherboard, SSD, RAM apakah sudah ada? Terus saya balas lagi, udah ada gitu ya. Pakai seri apa? Saya agak kok nanya-nanya kayak gini gitu, padahal saya cuma beli prosesor aja gitu ya. Akhirnya saya jelasin aja, saya pakai prosesor ini, pakai komponen-komponen ini dan kurangnya prosesor ya. Belinya si prosesor Core Ultra 5225F. Dia nyantuminnya tuh harga sekitar 2,6 jutaan. Akhirnya saya check out lah di sana. Terus kebetulan saya punya voucher juga ya. Lumayan nih. Harganya memang paling murah ya dibandingkan toko-toko yang lain. Jadi ya udahlah, ini murah kata saya gitu ya. Terus ditambah voucher yang saya punya juga, jadi harganya bisa berkurang. Nah, setelah itu singkat cerita, kok nggak dikirim-kirim gitu ya si barangnya tuh. Terus saya nanya lagi, kapan ini mau dikirim gitu ya, tanggal hari berikutnya ya. Terus dia malah ngebahas pertanyaan jawaban saya yang sebelumnya. Kata saya kan saya udah punya PGA RTX 4070 Ti yang super. Dia malah jawab GPU RTX 4070 Ti sudah nggak ada. Ya GPU-nya saya udah punya gitu ya dari dulu gitu ya. Yang kurang ini hanya prosesornya aja. Kapan dikirimnya? Terus dia balas lagi, mohon ditunggu ya. Oke lah kata saya, udah sehari ya. Akhirnya belum dikirim-kirim juga sampai tanggal 21 ya, sampai tanggal 21 ini belum dikirim juga. Akhirnya dia sorenya nih ya, jam 17.43 tiba-tiba dia ngabarin kalau misalkan ada kenaikan harga, teman-teman. Loh, silahkan katanya diulang aja ordernya. Saya bingung. Ya gimana diulang gitu ya? Berarti kan voucher saya hangus di situ ya. Terus uang juga saya nyangkut juga di sana gitu ya. Wah kacau kata saya teh. Katanya ready. Saya order tanggal 19 loh ya, tanggal 20. Nggak dikirim-kirim sampai tanggal 21. Tiba-tiba dia ngechat suruh reorder. Kan bingung juga ya. Saya juga kok toko kayak gini gitu ya. Ya silahkan diorder ulang. Maksud saya, kalau misalkan saya order ulang, berarti saya punya 2 orderan dong ya, dengan harga yang lebih mahal. Waktu itu saya lihat sih 2,79 sekian lah ya si harganya teh. Ya nggak bisa lah, soalnya kan uang saya masih nyangkut tuh ya di e-commerce ya. Terus dia silahkan ya diorder ulang, karena seri ini katanya ada kenaikan harga, silahkan diorder ulang. Terus saya jawab ya nggak bisa gitu ya, karena kan uang saya nyangkut di sana. Terus dia bilang, ya kakak tinggal klik cancel aja. Saya nggak mau gitu ya. Pertama kalau misalkan saya cancel, berarti kan ya otomatis voucher saya hilang gitu ya. Terus uang saya juga nyangkut di sana, waktu juga. Makanya jadi saya kepikiran, aduh uang saya kemana gitu ya. Kok nggak dikirim-kirim ini si barang. Akhirnya sampai saya nunggu aja sampai tanggal 23 ya, 22 jam 23.59. Intinya tanggal 24 lah ya, supaya si ordernya ini batal otomatis. Nah setelah itu ya
udahlah saya daripada saya cancel gitu ya, nanti voucher juga hangus, pasti hangus sih sebetulnya ya. Udah akhirnya saya biarin aja si uangnya balik otomatis gitu ya. Tanggal 24 saya cek lagi, memang uangnya balik otomatis ya. Nah setelah saya lihat lagi ya, ternyata si harga si prosesornya ini kemarin kan ada kenaikan katanya ya, tanggal 21 itu. Setelah tanggal 24 ya, si harga prosesornya itu kembali ke harga semula, teman-teman. Saya kan jadi aneh lah, kenapa kemarin ketika saya minta dikirim barangnya ada kenaikan, suruh reorder ya, setelah batal otomatis ya, si harga si prosesornya di sini malah kembali ke harga semula. Ini toko ngapain kayak gini gitu kan? Maksudnya apa gitu? Coba teman-teman kalau misalkan kalian punya pengalaman yang sama atau tahu maksudnya si toko ini seperti apa gitu ya, coba komentar di kolom komentar gitu ya. Aduh, saya juga agak belibet ya ngomongnya, soalnya rada sedikit emosi juga ya. Yang pertama ya, kerugian sih memang kalau misalkan saya pribadi ya, pertama waktu kan. Jadi saya bikin konten ini kan jadi lama juga ya, karena nunggu dari tanggal 19 sampai tanggal 24 uang saya nyangkut di sini. Udah berapa hari itu ya, konten saya pastinya tertunda juga. Terus yang kedua, uang saya nyangkut di sana. Otomatis kan jadi kepikiran, uangnya nyangkut di sana gitu ya, apakah bisa balik lagi atau enggak gitu. Tapi saya yakin kalau di e-commerce sih pasti balik lagi ya. Terus yang ketiga, voucher saya hangus gitu. Mereka nggak mikirin ke sana mungkin ya, tiba-tiba seenaknya menaikkan harga sehingga suruh saya cancel gitu ya. Terus setelah ordernya batal otomatis, si tokonya balikin lagi harganya ke semula. Menurut kalian ini toko nih saya tampilin aja lah nanti di sini ya. Nih tokonya, nih chattingannya nih ada di sini. Saya nggak habis pikir kenapa ada toko komputer seperti ini. Saya udah sering banget ya beli komponen di Tokopedia atau di Shopee, nggak pernah nemu toko seribet ini ya. Yang ngerugiin lah ya, saya rugi waktu, rugi pikiran ya, rugi ya waktunya buat bikin konten jadi tertunda, terus rugi voucher juga. Apa sih maksud toko kayak gini ya? Mudah-mudahan pengalaman saya ini tidak terjadi lagi sama kalian ya. Nih BK ya, basic komputer. Saya pengen tahu aja, apakah si adminnya aja yang mempermainkan harga? Harusnya kan di e-commerce tuh kalau misalkan harganya tertera seperti itu, berarti udah siap dibeli dengan harga seperti itu. Jangan tiba-tiba ketika udah diorder, udah duit masuk, tiba-tiba dia menaikkan harga. Setelah menaikkan harga, saya nggak mau cancel, dia batal otomatis ya. Terus kembali lagi ke harga semula. Bahkan harganya juga lebih murah ya, 2,4 tuh ya di sininya. Mungkin ini ada potongan diskonnya dari akun saya jadi 2,4. Saya nggak habis pikir kenapa ada toko mempermainkan konsumernya seperti ini. Gimana menurut kalian ya? Coba kalau misalkan ada pengalaman yang sama atau ada maksudnya apa gitu si toko melakukan hal seperti ini. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua nih ya, ini teman-teman kejadiannya hampir bareng juga ya, minggu-minggu kemarin ya. Barang kedua di tanggal 10 Januari saya kirim barang melalui Ninja Express ya. Kirim barang prosesor ya ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta kurang lebih biasanya paling lama ya 3 hari lah ya. Nah sekarang sampai tanggal saya syuting ini tanggal 23 ya, si prosesornya ini belum sampai ke si penerimanya. Jelas saya udah waduh kemana ini barang gitu ya. Setelah saya cek ya kemarin juga udah saya cek juga, kalau misalkan si barang ini ternyata nyangkut di gudangnya daerah Jakarta Utara Utan Kayu. Di situnya udah ada ya, nanti saya akan tampilkan juga. Si barangnya tuh nyangkut dari tanggal 10 ya, dari tanggal 10. Pokoknya tanggal 10 si barangnya tuh ada di Utan Kayu ya, intinya seperti itu. Akhirnya di sini saya cross check lagi ke counternya, counter yang saya kirim barang. Nah di sana mereka juga kebingungan, nggak bisa dapat informasi siapa driver yang ngirimin ke sana, terus barangnya terakhir ada di mana gitu ya. Akhirnya saya paksa terus ya ke counter yang di tempat saya ini pas ngirim barang. Akhirnya dia cuman dapat informasi yang pusatnya di Bandung ya, si Ninja Expressnya yang ada di Bandung.
Nah, dari pusat yang di Bandung ini juga nggak tahu informasinya bahwa si barangnya tuh dikirim sama drivernya siapa, terus dituruninnya ke gudang yang mana. Nggak tahu, cuman dia browsing ya dari alamat gudang yang di Jakarta Utara itu, ada nemu di Google ya, gudang si Ninja Express ada di alamat sekian lah. Nanti saya akan simpen juga. Nah, akhirnya dia ngasih kabar ke saya kalau misalkan alamatnya ada di sini. Akhirnya ya udah, saya ke penerima yang di Jakarta itu, Mas, ini alamat gudang si Ninja Express-nya ada di alamat sini. Nah, di cross check lah ke sana ya, ke alamat yang ada di Google Map ini. Ternyata di sana tuh gudangnya nggak ada, teman-teman. Aduh, gudangnya ini kosong ya. Ngobrol-ngobrol sama orang-orang setempat di sana tuh ya, katanya gudang ini tuh udah lama nggak beroperasi. Ini kan nggak jelas ya. Aduh, jadi bingung ya, saya harus gimana ya? Barang ini kemana gitu? Nggak jelas banget. Berarti apa fungsinya ya resi yang dikirimin ke si konsumen ya, ke saya ya, ke pengirimnya gitu ya. Resinya ini, tapi gudangnya itu nggak ada sampai tanggal 23 Januari sekarang. Saya nggak tahu posisi barang yang saya kirim tuh ada di mana. Nah, saya juga minta bantuan ya teman-teman, kalau misalkan nonton video ini atau punya kenalan tentang ekspedisi Ninja Express ini, coba kasih masukan atau coba kasih informasi lebih lanjut. Saya harus menghubungi kemana? Oh ya, kemarin saya sempat DM ke Instagramnya si Ninja Express ya. Dia jawabannya seperti ini, tunggu. Jawabannya, halo Kak, kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman paketnya. Setelah kami cek, saat ini paket dengan nomor resi Envid Ninja sekian-sekian berada di gudang Ninja Express Utan Kayu. Hal ini akan kami teruskan ke tim operasional supaya pengiriman paket dapat segera dimaksimalkan. Semoga pengiriman dapat berjalan lancar. Terima kasih, CS1 ya. Nah, sedangkan si admin di Instagram juga nggak tahu kalau misalkan di Utan Kayu ini tuh gudangnya udah nggak ada ya. Teman saya udah ngecek ke sana ya, udah ngobrol sama orang-orang setempat, memang dulu ada di situ, tapi udah lama nggak beroperasi. Bahkan adminnya juga ini malah yang nggak tahu juga apakah posisi si gudang di Utan Kayu ini tuh masih beroperasi atau enggak. Terus saya chat lagi, ya oke, kami sudah ke gudang Utan Kayu kata saya, tapi nggak ada gudangnya di sana. Menurut warga sekitar sih ya udah lama nggak beroperasi. Mohon diupdate-nya Kak. Sekali lagi dia balas lagi, sekali lagi mohon maaf atas proses pengiriman paket yang belum selesai. Harapan Kakak, kami memahami kekecewaan Kakak ya, kami upayakan untuk memaksimalkan pengiriman paketnya ya Kak. Terima kasih, CS3. Berarti yang balasnya ini beda-beda ya, CS1, CS3, terus CS1 lagi nih ngebalas. Pusing lah saya beberapa minggu kemarin ya mikirin ini ya. Kalau misalkan nggak ada, siapa yang mau ganti kan? Nggak ada kejelasan. Apakah kita ngirim terus tiba-tiba hilang aja gitu? Udah gitu nggak ada yang tanggung jawab. Ini juga. Coba deh teman-teman, kalau misalkan kalian punya informasi ya, saya harus ngapain untuk masalah yang kedua ini, atau harus menghubungi ke siapa, coba DM ke Instagram Sekilas IT atau di kolom komentar ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai ya, dan barang saya bisa kembali lagi gitu ya, nggak hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.